menggunakan kata yang bersifat operasional. Kata yang bersifat operasional itu apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku yang hebat, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Lia Rizky dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Materi kita masih membahas tentang teks proposal. Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang struktur proposal penelitian. Seperti biasa, silakan siapkan buku catatan untuk mencatat bagian hal penting, tapi ini penting semua, dan siapkan waktu untuk bisa menyimak sampai selesai. Pastikan sudah subscribe dan presensi di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian sudah menyimak pembelajaran dari saya. Baik, kita mulai dari struktur proposal penelitian, itu ada 13. Yang pertama ada judul, yang kedua ada halaman persetujuan, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada kata pengantar, yang kelima ada latar belakang masalah, yang keenam rumusan masalah, yang ketujuh tujuan penelitian, yang kedelapan manfaat penelitian, yang kesembilan tinjauan pustaka, yang ke-10 kerangka konsep dan hipotesis, yang ke-11 metode penelitian, yang ke-12 jadwal dan lokasi penelitian, dan struktur yang terakhir yaitu lampiran. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistematika penulisan proposal penelitian dapat dipaparkan secara lengkap sebagai berikut. Struktur proposal yang pertama yaitu judul. Judul merupakan aspek penting dalam suatu penelitian. Proposal penelitian menampilkan seluruh rencana penelitian. Oleh karena itu, judul proposal penelitian harus memuat gambaran dan lingkup penelitian. Syarat judul yang baik sebagai berikut. Yang pertama, menarik minat peneliti. Yang kedua, dapat dilaksanakan. Yang ketiga, mengandung kegunaan praktis. Yang keempat, berupa kalimat pernyataan. Dan yang terakhir, jelas dan singkat. Dan silakan simak contoh dari penulisan judul. Nah, ini merupakan contoh dari judul. Yang saya ambil merupakan contoh proposal penelitian sosial yang berjudul Pengaruh Penggunaan Handphone Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik SMA Taruna Bakti Magelang. Nah, selanjutnya struktur yang kedua yaitu halaman persetujuan atau pengesahan. Halaman persetujuan atau lembar persetujuan merupakan pernyataan persetujuan dari guru pembimbing dan kepala sekolah tempat penulis bersekolah. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari lembar pengesahan atau persetujuan. Silakan disimak dan dibaca. Baik, sudah paham anak-anakku tentang lembar pengesahan atau lembar persetujuan itu seperti apa? Selanjutnya, kita akan membahas struktur yang ketiga, yaitu abstrak. Abstrak berisi gambaran singkat, isi karya tulis yang berkenaan dengan yang pertama latar belakang, yang kedua masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima sumber data, yang keenam metode, yang ketujuh teknik penulisan, yang kedelapan kesimpulan, dan yang terakhir unsur-unsur penting dalam karya tulis. Nah, ini merupakan contoh dari penulisan abstrak. Silakan dibaca. Nah, di dalam abstrak harus terdapat kata kunci yang ditempatkan di bawah nama guru pembimbing. Jumlah kata kunci dalam abstrak sekitar 3 hingga 5 kata. Kalau dicontoh itu terdiri dari 5 kata. Ada kata agen, ikan, konsumen, nelayan, dan pedagang. Selanjutnya kita akan membahas struktur yang keempat, yaitu kata pengantar. Kata pengantar berisi pembuka karya ilmiah. Kata pengantar yang baik mencakup kesimpulan isi laporan penelitian. Di dalam ucapan kata pengantar, kita juga dapat menuliskan berbagai ungkapan terima kasih
kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan penelitian tersebut. Di dalam kata pengantar, penulis juga dapat menambahkan beberapa harapan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran. Contohnya ini. Silakan dibaca. Nah, sudah kita ke struktur yang kelima, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan pengantar singkat materi penelitian yang ditulis sistematis dan terarah. Biasanya latar belakang masalah dibuat secara deduktif. Masalah secara umum dikerucutkan menjadi masalah khusus yang akan diteliti. Latar belakang masalah merupakan landasan pembuatan sebuah penelitian. Nah, contohnya sebagai berikut. Sudah kalian baca dan kalian pahami? Nah, itu merupakan contoh dari latar belakang masalah. Biasanya ada di bab 1 bagian pendahuluan. Selanjutnya, struktur yang keenam yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dapat berupa pernyataan masalah atau pertanyaan masalah. Rumusan masalah mencakup tujuan, manfaat, kerangka konsep, dan metode penelitian yang digunakan. Rumusan masalah didapat setelah peneliti menelaah atau mengidentifikasi permasalahan yang muncul di latar belakang. Contohnya sebagai berikut. Nah, itu rumusan masalahnya ada 5. Kemudian di tujuan penulis pun harus ada 5 dan di manfaat juga harus 5. Sudah paham? Selanjutnya, struktur yang ketujuh yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas. Tujuan penelitian ditulis menggunakan kata yang bersifat operasional. Kata yang bersifat operasional itu apa, Bu? Seperti menguraikan, mengidentifikasi, atau menggambarkan. Tujuan penelitian biasanya dibuat dalam 2 kategori, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum menjelaskan tujuan yang hendak dicapai secara umum. Sementara itu, tujuan khusus menjelaskan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan umum. Contohnya sudah dijelaskan sebelumnya. Jika rumusan masalahnya ada 5, berarti di tujuan penulisan pun harus ada 5. Selanjutnya, struktur yang ke-8 yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas. Selain itu, manfaat penelitian harus menunjukkan kontribusinya bagi pengemban ilmu pengetahuan. Nah, contohnya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraian teori yang mendasari penelitian. Bahan bacaan yang dipakai sebaiknya yang mutakhir dan relevan dengan topik penelitian. Nah, di tinjauan pustaka itu biasanya terdiri dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian kalian. Kemudian kalian ambil sesuai sumber itu tadi dan ditulis di tinjauan pustaka. Selanjutnya, yang ke-10, kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep merupakan alasan ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan, sedangkan hipotesis atau dugaan bukan sesuatu yang mutlak, tergantung jenis penelitiannya. Selanjutnya, nah ini merupakan contoh dari kerangka konsep penelitian. Ada yang versi ini dan ada yang versi ini, lebih lengkap dan dijelaskan. Ini kan di samping sebelah kanan itu merupakan keterangan dari kerangka berpikir sebelah kiri. Nah, selanjutnya ini merupakan hipotesis atau dugaan sementara. Selanjutnya, struktur yang ke-11 yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.
Pada metode penelitian biasanya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Contohnya, nah ini merupakan contoh dari metode penelitian. Biasanya ada lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian ditulis secara lengkap. Selanjutnya, struktur yang ke-12 yaitu jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian berisi rencana tempat dan waktu yang dilakukan. Jadwal ini meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule. Nah, perhatikan contohnya. Yang pertama harus memuat tempat penelitian. Tempat penelitian itu diselenggarakan di mana. Kemudian waktu penelitiannya kapan, tanggal berapa, jam berapa. Kemudian ada jadwal penelitiannya. Ada persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, kemudian ujian. Selanjutnya, struktur yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran yang harus disertakan dalam proposal antara lain daftar pustaka dan alat yang digunakan dalam penelitian. Contohnya seperti ini. Nah, di dalam lampiran itu ada macam-macam. Ada kalau di sini kan contohnya ada RPP, lembar kerja kelompok dan kunci jawaban, kemudian lembar observasi guru, lembar observasi aktivitas siswa, instrumen penelitian, surat keterangan penelitian, kartu bimbingan skripsi, dan biasanya dilampirkan foto-foto. Nah, sudah paham tentang struktur proposal penelitian? Jika sudah paham, silahkan komentar di kolom komentar dengan jawaban, ya Bu, saya sudah paham. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.